KOL ini untuk menentukan apakah KOL ini layak untuk dijadikan partner jangka panjang bagi sebuah brand? Kita lebih kayak ngelihat orang ini, KOL ini, gitu ya, dia bisa memberikan value yang lebih selain kontennya. KOL itu sebenarnya apa sih yang mereka mau? Kalau misalnya selama ini dari experience aku, KOL itu pertama mereka butuh konten. Hai guys, balik lagi di acara Agency Ways A to Z, sebuah acara yang akan bahas A to Z soal dunia agensi. Nah, di studio kita udah kedatangan 10.000 orang, boleh minta tepuk tangan ya? Ya, karena studio kita sudah sangat ramai, di episode ini kita akan membahas soal orang-orang yang biasa buat rame. Siapa itu? KOL. Nah, untuk bahas KOL, udah datang di sini expertnya gitu, expertnya yang sering sekali komunikasi soal KOL. Di episode ini kita akan membahas soal bagaimana sih seharusnya brand membangun relasi jangka panjang dengan KOL yang digunakan. Bersama kita sudah ada Mbak Ica, silakan kenalan diri Mbak. Halo, aku Kariza, co-social manager di Bersen. Mungkin kita sekarang akan bahas lebih banyak tentang KOL ya. Iya. Nah Mbak, pertanyaan Mbak, KOL atau call? Bedanya sama kubis apa Mbak? Bukan. Cara masaknya. Cara masaknya ya. Gitu. Nah, begitu topik Mbak ya. Nah, ngomong soal KOL, itu kan KOL punya persona masing-masing gitu Mbak ya. Nah, gimana sih Pak brand itu harus bisa mengidentifikasi atau caranya brand untuk mengidentifikasi persona yang tepat, KOL yang tepat untuk promosi yang tepat gitu? Itu biasanya kita ngelihat based on objektifnya dulu. Pertama kita lihat nih, mereka brandnya apa? Apa yang mereka kemudian mau komunikasikan? Terus objektif mereka apa? Apakah kemudian itu adalah mass awareness? Atau kemudian itu adalah conversion? Itu akan berbeda-beda niche-nya atau segmennya berdasarkan objektifnya sendiri gitu. Terus yang kemudian kita lihat juga adalah gimana mereka punya engagement, reach, impression, itu adalah hal yang basic yang kemudian teman-teman agensi biasanya coba runutin dulu sebelum kita kasih nama-nama ke brand. Nah, selain itu biasanya kalau misalnya kita di digital PR, itu yang kita lakukan adalah kita lihat level of influence mereka tuh sebesar apa. Followers misalnya Mbak? Sebenarnya kalau followers itu lebih di tadi reach, impression, biasanya kita include adalah followersnya mereka berapa. Jadi itu kita lihat lebih baik kuantitatifnya gitu kali ya. Sedangkan kalau misalnya level of influence ini adalah kualitatifnya. Jadi biasanya dari level of influence itu sebenarnya apa sih yang kita lihat? Yang kita lihat adalah gimana mereka punya relasi sama audiensnya. Kemudian circle of friends mereka seperti apa. Terus bagaimana mereka voicing out their opinions gitu. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Karena kadang ada yang punya baik kuantitatifnya bagus, tapi baik kualitatifnya mungkin tidak sesuai ekspektasi brand. Kayak gitu sih. Jadi mungkin ada KOL yang punya followers dikit tapi semuanya ibu-ibu pengajian, jadi sangat-sangat militan untuk mengadvokasikan produk Anda. Betul, gitu kan. betul. Iya, apalagi kalau brand panci itu ibu-ibu sangat militan sekali. Betul. Kadang kalau misalnya brand panci yang komunikasiin dia punya followers besar tapi nggak semua followersnya engage sama dia, kayak buat apa? Iya. Gitu sih. Mending yang kecil tapi followersnya ibu-ibu pengajian. Nah, untuk tadi kan kita ngomong soal relation gitu kan antara brand sama KOL. Nah, seberapa penting sih Mbak soal pengalaman di masa lalu pernah bekerja sama atau track recordnya si KOL ini untuk menentukan apakah KOL ini layak untuk dijadikan partner jangka panjang bagi sebuah brand gitu? Oke. Biasanya untuk kita kemudian mengidentifikasi ini KOL ini cocok untuk kita build long partner relationship. Long partner not necessarily artinya adalah kita punya paid engagement yang panjang gitu, tapi kita lebih kayak ngelihat orang ini, KOL ini gitu ya, dia bisa memberikan value yang lebih selain kontennya. Karena kalau misalnya banyak yang orang lihat sekarang adalah KOL itu wah kontennya bagus, reach-nya bagus, impression-nya bagus, tapi kemudian dia terhadap brandnya itu dia nggak begitu suka, atau misalnya dia nggak begitu into the brand gitu. Jadi dia cuman ya udah ini gue ada paid engagement, tapi sebenarnya ini tanggung jawab
aku untuk mempromosikan ini misalnya. Tapi ada beberapa KOL yang memang dia sangat deep dive terhadap brandnya dulu gitu ya. Dia mempelajari, dia ngelihat kalau misalnya kita sebagai KOL cocok nggak dengan brand ini gitu. Nah, orang-orang yang kemudian bisa kita nurture atau brand yang bisa nurture lebih banyak adalah orang-orang justru yang mereka punya curiosity terhadap brandnya. Jadi begitu mereka dapat brief, mereka nggak hanya, oh ini yang dibutuhkan, oke let's go kita tag konten. Tapi mereka yang kemudian punya pertanyaan banyak, mereka yang kemudian kritis, kenapa kita harus bikin konten kayak gini? Mereka yang kemudian tahu audiens mereka seperti apa dan konten-konten yang dibutuhkan seperti apa, itu yang kemudian jadi penting sih. Gitu. Nah biasanya kalau misalnya relasi nih, brand itu biasanya bisa mulai dengan paid engagement. Biasanya begitu kita ngelihat dengan paid engagement, kita bisa ngelihat by numbers-nya, kayak misalnya numbers of engagement, reach, impression-nya bagus. Terus kemudian kita juga melihat dia ada curiosity terhadap brandnya, dia ada bibit untuk into the brandnya. Itu adalah sesuatu yang kita bisa coba gali lebih lanjut. Apakah dia punya similar interest atau dia punya similar goal sama brandnya, produknya. Itu yang kita harus sebagai agency biasanya kita memfasilitasi itu untuk kemudian kita rekomendasi ke brand. Ini loh teman-teman KOL yang cocok untuk di nurture relationship-nya secara jangka panjang. Oke, dan mungkin kalau boleh menambahkan, mungkin pada awalnya itu tidak perlu relate kali produk yang ditawarkan ke KOL ini untuk siapa tahu KOL-nya curious. Iya. Kayak bisa jadi ada KOL lari gitu, tapi dia into banget nih Mbak sama panci gitu kan. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Karena biasanya nih ya kalau misalnya aku udah ketemu sama teman-teman KOL beberapa, apa yang mereka posting di social media atau apa yang mereka sudah tanamkan. Misalnya ada temanku KOL fashion, tapi yang dia selalu posting adalah tentang fashion. Tapi di luar itu ternyata dia punya interest di gadget atau dia punya interest di sports, tapi itu dia nggak tunjukkan di sosial media dia karena dia merasa kalau misal semua dia masukin ke sosial media dia, kemudian audiensnya jadi cukup bercampur dan dia ingin fokus. Jadi kemudian interest itu yang penting untuk kita cari tahu sih. Gitu. Jadi interest itu lebih penting daripada mungkin ya number kuantitatif tadi ya. Betul. Jadi bisa punya followers yang lebih militan. Nah, ngomongin soal KOL nih Mbak, tadi kan kita udah ngomongin dari sisi brand gitu, kalau ngelihat KOL itu yang baik di nurture relationnya seperti apa. Tapi kalau dari POV-nya KOL sendiri gitu Mbak, melihat brand yang kira-kira worth untuk di nurture itu seperti apa gitu hubungan? Oke, mungkin itu kita bisa identifikasi terlebih dahulu ya. Ini aku melihat dari point of view agency. KOL itu sebenarnya apa sih yang mereka mau? Kalau misalnya selama ini dari experience aku, KOL itu pertama mereka butuh konten. Jadi kalau misalnya dari brand itu bisa memberikan KOL informasi-informasi baru sebelum informasinya ada di media, itu bisa menjadi menarik buat mereka. Karena kemudian mereka seperti orang yang pertama kali tahu. Jadi itu terlihat sebagai privilege gitu ya. Sebelum orang lain tahu, aku udah experience produknya duluan nih, atau kayak aku udah experience service-nya duluan nih. Jadi kemudian kita bisa tanya feedback-nya mereka. Which feedback itu yang kemudian adalah penting buat brand. Kenapa feedback itu penting? Itu akan membantu kita dalam komunikasinya produk itu nanti akan seperti apa. Dan untuk KOL-KOL yang memang punya interest dan curiosity terhadap brandnya, kalau misalnya mereka memiliki feedback dan feedback itu kemudian didengar, mereka akan merasa, oh ternyata feedback gue valuable nih buat brand, dan mereka akan merasa didengar. Justru bagian didengar itu juga penting sih, gitu. Terus mungkin selain konten, mereka tuh juga suka kalau diberikan privilege lain, seperti misalnya mereka dirayakan. Kayak lagu ya. Iya, semua KOL dirayakan. Gitu. Mereka suka dirayakan. Jadi misalnya kemudian kita bisa lihat nih, KOL ini misalnya baru lulus kuliah, atau kemudian KOL ini baru menikah, baru punya anak. Kalau misalnya mereka dapat perhatian dari brand, misalnya kita kirimin gesture atau kita kirimin selamat, itu mereka melihat, oh brand ini melihat
kami sebagai KOL bukan hanya transaksional gitu, tapi mereka juga melihat kita sebagai manusia. Iya, sebenarnya itu juga penting gitu. Terus selain itu juga sebenarnya KOL suka kalau mereka itu diberikan experience lebih. Jadi kayak misalnya tadi sebelumnya diberikan informasi yang orang-orang belum tahu gitu. Diberikan experience lebih, misalnya mereka bisa datang ke kantornya brand. Atau brand itu kan terlihat sebagai misalnya sebuah brand. Ya udah itu cuma brand aja buat KOL. Tapi kalau misalnya kemudian mereka mengenal orang di balik brand itu siapa, mereka akan melihat itu bukan lagi brand, tapi itu adalah misalnya dia orangnya hangat. Nah, makanya orang-orang yang kemudian dari brand berkomunikasi dengan KOL itu pasti akan berbeda-beda. Kenapa? Karena itu akan mengikuti dengan interestnya yang sama, kemudian chemistry-nya, seperti itu sih. Oke. Nah, lanjut nih Mbak, ngomongin soal KOL dan hubungan antara KOL sama brand. Kita tahu bahwasannya KOL itu biasanya punya komunitasnya masing-masing. Misalnya ada komunitas lari, komunitas makeup antusias, dan lain sebagainya. Itu ada nggak sih Mbak? Atau brand itu harus berperan seperti apa sih Mbak untuk mendukung si komunitasnya ini? Biasanya kalau misalnya KOL dan punya komunitasnya, mereka punya kegiatan-kegiatan ya. Untuk brand kemudian hadir di masing-masing kegiatan itu, nggak cuman support secara finansial atau produk ya, tapi dengan mereka ikut, mereka involve, mereka mengenal circle of friends-nya, itu cukup berarti buat para KOL-KOL itu. Karena Indian KOL ini juga manusia ya, jadi gimana sih cara kita berrelasi dengan manusia itu juga hal yang kita tetap harus nggak lupakan dari teman-teman KOL ini sih. Oke, gitu. Jadi value yang dibawa dari KOL ini yang harusnya diamplifikasi dengan disupport gitu komunitas dan lain sebagainya. Jadi penting banget buat brand memahami hal tersebut. Nah, kalau semisal tadi kan kita bicara soal apa yang harus dilakukan. Tapi bagaimana Mbak? Karena kan biasanya tuh buat menjalin hubungan itu ada awkward-awkwardnya gitu kan. Kayak gimana sih Mbak caranya jalin hubungan dengan KOL tanpa terkesan memaksakan gitu? Nah, itu mungkin sebelumnya tadi aku udah sempat mention, itu adalah cari chemistry. Oh, harus chemistry ya? Iya, karena brand team kemudian banyak pasti teman-teman brand, even agency itu yang kita plotting untuk berrelasi dengan KOL itu berbeda-beda. Kita akan melihat bagaimana daily komunikasinya itu berjalan dan kita evaluasi apakah kemudian KOL ini cocok dengan PIC yang ini atau dia harus di rolling karena by chemistry, by interest berbeda. Jadi mereka kalau ngobrol cuman nggak flawless gitu. Mereka ngobrol cuma sekedar scope doang. Padahal sebenarnya itu kan yang kita nggak mau gitu sih. Jadi harus goes beyond gitu dari cuma sekedar relasi bisnis gitu Mbak. Nah, mungkin untuk menutup segmen kita hari ini Mbak, karena tadi kita sudah berbincang cukup panjang lebar, saya akan tutup dengan tebak-tebakan Mbak. Tadi kita ngomongin soal brand kan Mbak. Mbak tahu nggak brand apa yang berisik Mbak? Brand. Nggak tahu lagi. Nah, jadi brand apa yang bersih adalah drum brand. Ya, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Agency Ways A to Z. Sampai jumpa di Agency Ways lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan follow kami. Terima kasih Mbak Ica. Thank you. Terima kasih.